kita akan membahas salah satu emiten retail terbesar di Indonesia yang dimana menyediakan beberapa kebutuhan gaya hidup dan juga alat rumah tangga. Yang dimana waktu bulan Juni kemarin sempat melakukan perubahan nama dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB dari PT S Hardware Tbk menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dengan kode emitennya ACES. Nah, di tengah daya beli yang melemah di kuartal 3 2024 dan juga banyaknya PHK hingga pabrik tutup, namun sektor retail yang dipegang oleh ACES ini mampu mencatatkan kinerja yang cukup baik. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, kita intip dulu yuk bagaimana sih perdagangan hari ini untuk saham ACES. Kalau kita lihat memang hari ini pergerakannya stagnan ya. Kalau kita masih bisa melihat bahwa harga saham ACES hari ini masih bergerak di level Rp830 per lembar saham. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja atau performa laba bersih di sepanjang kuartal 3 2024? Ya, kalau kita lihat di sini terdapat laba bersih ya dari ACES sendiri. Kalau kita lihat memang di kuartal 3 saja atau khusus di kuartal 3 di mana laba bersihnya di sini terjadi peningkatan ya sekitar 14% dari 161 miliar pada kuartal 3 2023 di sini menjadi 208 miliar rupiah atau naik sekitar 14%. Kemudian kalau kita lihat memang pertumbuhannya salah satunya ditopang oleh margin atau selisih dari pendapatan dan juga beban bunganya yang memang meningkat atau yang tercatat 48%. Kalau kita lihat untuk secara tahunannya memang untuk dari laba bersihnya ACES sendiri juga meningkat atau dari sepanjang Januari hingga September 2024 yaitu tercatat laba periode berjalannya menjadi 567,8 miliar naik dari 486,8 miliar rupiah secara year on year. Nah, memang kita lihat selain dari margin ada peningkatan juga dari penjualan di beberapa segmen dari ACES sendiri. Nah, apa saja sih penjualannya? Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan penjualan perseroan atau aset sendiri, untuk di kuartal 3 kalau kita lihat memang terjadi peningkatan pendapatan atau penjualan dari same store sales growth yang memang mencapai sekitar 8%. Untuk dari periode Januari hingga September 2024 di mana penjualan perseroan tercatat 6,11 triliun rupiah yang meningkat dari 5,38 triliun rupiah. Dari memang ada beberapa segmen, ada 3 segmen yang memang menopang penjualan perseroan, ada produk perbaikan rumah, produk gaya hidup, hingga produk mainan. Nah, kita bisa lihat segmennya masing-masing tumbuh berapa persen ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada 3 segmen. Di sini yang warna orange ada produk perbaikan rumah, yang warna hijau produk gaya hidup dan juga di sini yang warna kuning ada produk mainan. Jadi kalau kita lihat memang secara tahunan di sini untuk dari segmen masing-masing, untuk dari segmen penjualan di kuartal 3 saja di tahun 2024 meningkat sekitar 14% yaitu dari perbaikan rumah. Kemudian untuk produk gaya hidupnya di sini meningkat sekitar 28% secara year on year dan juga untuk produk mainan di sini meningkat lebih cenderung stabil ya, tapi memang masih lebih baik kalau kita lihat memang dari tahun-tahun sebelumnya, cuma memang masih cukup stagnan jika kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun 2023. Tapi secara keseluruhan dari segmen penjualan aset masih cukup baik. Nah, lalu bagaimana nih dengan rasio dari profitabilitas aset sendiri? Ya, kalau kita lihat di sini kita kulas ada 3 rasio. Yang pertama ada secara marginnya atau dari selisih pendapatan dengan beban pokoknya atau gross profit marginnya, di mana di sini perseroan mampu mencatatkan margin yang cukup baik di kuartal 3 2024 yaitu mencapai 48,4%. Ini angka yang cukup baik untuk di segmen retail atau di industri retail ya, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk gaya hidup. Kemudian untuk operating profit marginnya di sini juga mencatatkan angka yang cukup baik di 13,1%. Jadi ini perbandingan antara laba usaha dan juga penjualan. Jadi biasanya memang rasio dari OPM ini adalah menggambarkan seberapa besar sih atau pure profit yang diterima atas rupiah dari penjualan perseroan.
Kemudian kita juga bisa melihat dari net profit margin atau dalam menghasilkan laba bersih. Kalau kita lihat di sini NPM-nya juga cukup baik, yaitu berada di level 10%. Untuk di industri retail ini cukup baik dengan net profit marginnya di area sekitar 10%. Nah, lalu dengan kinerja yang cukup baik, bagaimana performa kinerja harga saham dari Perseroan? Ya, kalau kita lihat di mana tadi sepanjang Januari hingga September 2024 laba bersih juga penjualannya juga cukup melesat dan juga ini sejalan dengan harga sahamnya. Jadi kalau kita lihat secara year to date sejak awal tahun hingga bulan hari ini atau tanggal hari ini ya, kalau kita lihat di mana memang aset sendiri atau aspirasi hidup Indonesia sudah meningkat sekitar 16,08%. Jadi memang ini kenaikan sahamnya sejalan dengan kinerja Perseroan yang dimana secara keuangannya cukup meningkat, performa kinerja keuangannya meningkat, dan juga harga sahamnya secara year to date atau hingga hari ini tanggal 8 November, harga sahamnya sudah melesat sekitar 16%. Nah, lalu selain dari performa, bagaimana nih dengan valuasinya? Kira-kira masih menarik atau tidak ya? Ya, kalau kita perhatikan untuk rata-rata di price earning ratio atau PER di industri retail, kalau kita lihat memang PER-nya adalah berada di level 20. Kalau kita lihat di sini aset sendiri PER-nya sudah di 19,15, berarti di sini sudah mendekati dari harga kewajarannya secara industri. Kemudian secara price book value-nya di sini memang aset sendiri sedikit lebih mahal ya, atau 2,39, atau di mana investor harus membayar 2 kali lebih mahal. Tapi kalau untuk di sektor retail biasanya angka PBV masih di bawah 3 atau 4, ini masih cukup baik, masih cukup terjangkau dibandingkan dengan para kompetitornya. Kalau kita lihat ada AC di sini price earning ratio-nya masih berada di angka negatif yang menandakan bahwa memang Perseroan masih membukukan kerugian. Kemudian juga ada MPPA di sini price earning ratio-nya juga negatif di 8,1 yang menandakan bahwa memang MPPA di keuangan terakhir masih mencatatkan kerugian. Kemudian di sana ada Hero di 11,45, cukup murah ya secara industri. Ada CSAP di sini 15,1. Tapi kalau kita lihat dengan performa kinerja dari aset sendiri masih mencatatkan yang cukup baik, meskipun memang valuasinya sedikit lebih mahal. Ya, kita sudah melihat bagaimana performa kinerja dari aset sendiri meskipun memang sempat tidak melanjutkan atau memang tidak melanjutkan perpanjangan lisensi atas nama S Hardware sendiri. Kalau kita lihat memang sekarang Perseroan sudah fokus dalam pengembangan bisnis Perseroan untuk menjawab tren pasar dan juga preferensi konsumen yang ada di Indonesia. Tapi nanti di tahun 2025 di mana memang Perseroan berencana untuk meluncurkan identitas merek baru yang dimana juga tentunya untuk mendukung operasional dan pendapatan dari Perseroan.